bukan zikir yang ditonjolkan, tetapi bagaimana sikap, akhlak orang lain itu merasa aman daripada keburukan lisan dan tangannya. Maka ditanya Rasulullah, ya Rasulullah, ayyul muslimina afdal? Muslim yang seperti apa sih yang utama itu, yang mulia itu, yang istimewa itu? Beliau menjawab, al muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Muslim yang utama adalah yang muslim lainnya merasa aman, merasa nyaman dari keburukan lisan dan tangannya. Wali an amshiya ma'a akhin, dalam hadis, fi hajatin ahabbu ilayya min an a'takifa fi hadzal masjidi syahran. Kata Rasulullah, saya keluar dari rumah untuk menyelesaikan hajat saudara saya ini yang datang ke rumah, itu lebih saya cintai, kata beliau, lebih saya sukai daripada beriktikaf di Masjid Nabawi selama 1 bulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Mari sama-sama Pak, Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan salihan mutaqabbala wa rizqan wasi'an halalan thayyiban mubaraka. Allahumma inna nas'aluka ilman la yunsa birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'du. Hadirin jamaah salat subuh Masjid Jami Al-Ansor Bukit Dago yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dalam kesempatan yang mulia ini kita kembali dalam kajian rutin kita, kajian hadis Arba'in Nawawi. Mudah-mudahan hadirnya kita di sini dicatat sebagai amal soleh, amal ibadah yang dapat memperberat timbangan kebaikan kita di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Selain itu, mudah-mudahan hadirnya kita di sini menjadi sebab diberikannya cahaya sempurna kepada kita atau kepada mereka yang memperhatikan sholat subuh. Dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan, basyiril masya'ina fil dhulami ilal masajid. Berilah kabar gembira kepada mereka yang berjalan menuju masjid fil dhulam, di kegelapan malam, bin nurit tami yaumal qiyamah, dengan cahaya yang kelak akan diberikan kepada mereka, dengan cahaya yang sempurna yang kelak akan diberikan kepada mereka, kepada yang berjalan menuju masjid untuk melaksanakan sholat di kegelapan malam. Seorang ulama hadis namanya Al-Imam As-Sindi itu mengatakan, yang dimaksud al-dhulam dalam hadis ini adalah sholatul isya dengan sholatus subhi, sholat isya dengan sholat subuh. Jadi mereka yang memperhatikan dua sholat ini, sholatnya di masjid gitu, berjamaah, insya Allah akan datang pada hari kiamat dengan cahaya yang sempurna. Nanti akan terlihat tanda-tanda umat Rasulullah itu dalam riwayat yang lain selain hadis ini, ya'tuna yaumal qiyamah gurran muhajjalin min atharil wudu. Ini nanti ketika
berkumpul di padang mahsyar, kemudian Rasulullah menyaksikan umatnya yang mana, ada tandanya. Salah satunya tadi cahaya yang sempurna, kemudian gurran muhajjalin, dalam riwayat yang lain wajahnya, tangannya, seluruh badannya akan bercahaya, min atharil wudu, sebab wudu. Sebab dulu di dunia kalau wudu itu, hati-hati, kalau wudu itu sempurna, itu nanti akan datang pada hari kiamat, wajahnya bercahaya, badannya bercahaya, tangannya bercahaya, kakinya bercahaya, gurran muhajjalin. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, kita masuk saja langsung ke hadis yang ke-36 ya. Silakan Bapak yang punya kitab atau bisa di-download di Play Store itu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu tabaraka wa ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Qala an Abi Hurairah, dari sahabat mulia Sayyiduna Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridai Sayyiduna Abu Hurairah, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, telah bersabda siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, man naffasa an mu'minin, barang siapa yang menghilangkan an mu'minin, dari seorang mukmin, kurbatan, satu kesulitan. Belum kan ini Pak? Belum ya? Min kurabid dunia, dari kesulitan-kesulitan dunia. Naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Saya ulang, man naffasa an mu'minin, barang siapa yang menghilangkan kesulitan, an mu'minin, dari seorang mukmin, kurbatan, ya, satu kesulitan maksudnya, min kurabid dunia, dari kesulitan-kesulitan dunia. Naffasallahu anhu, maka Allah akan menghilangkan anhu, dari orang tersebut, kurbatan min kurabi yaumil qiyamah, satu kesulitan di antara kesulitan-kesulitan yang ada pada hari kiamat. Betapa mengerikannya nanti pada hari kiamat itu Pak ya. Ada seorang guru saya dari Mesir, namanya Syekh Yusri Rusdi, dokter juga, profesor dokter juga, ahli bedah. Itu beliau pernah bercerita bagaimana perjalanan setelah kematian itu ternyata lebih panjang daripada kehidupan di dunia. Kalau di dunia kan pendek Pak ya, umumnya itu mabaina sittina ila as-sab'in, antara 60 sampai 70 tahun. Ketika meninggal, nah itu dimulai perjalanan baru. Maka kata Rasul dalam hadis itu, orang yang cerdas adalah orang yang mempersiapkan bekal untuk kehidupan setelah kematiannya. Kenapa bekal? Karena perjalanan setelah kematian lebih panjang. Apakah bekal kita cukup atau tidak? Maka guru-guru itu pernah menasihati, kematian itu jangan ditakuti. Yang kita takutkan adalah kehidupan setelah kematian, karena perjalanannya lebih panjang. Apakah bekal kita cukup atau tidak? Masuk alam al-kubur atau alam al-barzakh itu nunggunya sampai hari kiamat Pak. Nggak tahu hari kiamat kita kapan Pak ya. Terus dibangkitkan yaumul ba'ats, itu nunggunya juga kita nggak tahu berapa lama. Setelah itu yaumul mahsyar, kita dikumpulkan di padang mahsyar, yang pada saat itu orang macam-macam, ada yang keringatnya memenuhi tubuhnya karena saking banyaknya dosa gitu, mataharinya sampai dekat dengan ubun-ubunnya. Ada yang diberikan rahmat oleh Allah,
diberikan payung. Bahasa hadis itu dhil, la dhilla illa dhillu, tidak ada naungan atau payung yang mempayungi dirinya kecuali payung Allah, naungan Allah pada saat itu. Iya, matahari dekat akan tetapi dinaungi oleh Allah. Itu macam-macam di padang mahsyar itu pada saat itu. Nah, mudah-mudahan mereka yang hobinya menghilangkan kesulitan orang lain, kalau ada orang datang ke rumah, ada hajat, minta diberikan solusi, dia berikan. Mudah-mudahan pada hari di mana kita dikumpulkan di padang mahsyar itu kita diberikan pertolongan, diberikan solusi, keringanan. Kalau banyak dosa ya diberikan keringanan agar nggak terlalu panas gitu. Ini belum masuk hisab ini Pak ya, masih di padang mahsyar. Maka syafaat Rasulullah itu salah satunya adalah diberikan ketika kita berkumpul di padang mahsyar itu. Jadi Rasul itu kalau kita baca Amirul Mukminin fil Hadis Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani itu pada hari kiamat memberikan 5 syafaat. Salah satunya adalah diberikan ketika umat manusia berkumpul di padang mahsyar. Artinya nanti diberikan keringanan mereka yang banyak dosa. Salah satunya diberikan ketika di padang mahsyar. Ada lagi nanti diberikan kepada orang yang sudah dinas masuk neraka, kemudian beliau selamatkan. Jadi udah dibakar dulu, direbus dulu, keluar dapat gelar al-jahannamiyun, alumni neraka jahanam. Itu keluarnya karena dapat syafaat Rasulullah. Maka harus banyak-banyak sholawat Pak ya. Ada lagi syafaat itu diberikan kepada orang yang sebenarnya dia masuk neraka tapi digagalkan karena dapat syafaat beliau. Kalau tadi sudah masuk, kalau ini belum masuk, aslinya masuk neraka, hanya digagalkan oleh malaikat karena mendapatkan syafaat Rasulullah. Ada lagi syafaat Rasulullah itu diberikan kepada orang yang sudah masuk surga, ditingkatkan derajatnya ke surga yang paling tinggi itu. Ya, Bapak surganya mungkin yang paling rendah ya, karena tingkatan surga macam-macam itu, bertingkat-tingkat. Surga paling tinggi surga Firdaus. Nah, itu dia mendapatkan, kalau dia mendapatkan syafaat maka akan diangkat derajatnya dari surga rendah ke surga yang tinggi. Ada 5 nanti Bapak cek lagi dalam kitab Fathul Bari namanya, karya Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Setelah itu Rasulullah memberikan kesempatan kepada para nabi yang lain, orang-orang soleh, untuk memberikan syafaatnya. Maka Rasul pada saat itu, mohon maaf, disebut dengan Al-Fatih, orang yang membuka syafaat. Ya, kalau beliau buka, semua orang dipersilahkan untuk memberikan syafaat. Para nabi, orang-orang soleh itu Pak nanti akan memberikan syafaat. Yang menghafal Quran itu dibuka oleh Nabi pada saat itu, dipersilahkan untuk memberikan syafaat. Kalau Nabi bilang tutup sudah selesai, ya sudah selesai. Jadi Rasul itu, mohon maaf Pak ya, saking cintanya dengan umat beliau menyimpan satu doa yang tidak beliau mintakan ketika di dunia. Kalau nabi-nabi dulu dalam hadis itu meminta di dunia, segera dikabulkan permintaan itu. Jadi dakwatun mustajabah dalam hadis. Kalau dimintakan doa itu doa yang langsung diijabah. Tapi Nabi enggak pada saat itu. Nabi menyimpan doa tersebut yang nanti akan dimintakan oleh beliau pada hari kiamat. Apa doa tersebut? Syafaat yang akan beliau berikan kepada umat beliau pada hari kiamat, saking cintanya kepada umat. Ya, nanti setelah di padang mahsyar terus masuk lagi yaumul hisab, dihitung amal kita, masuk lagi yaumul mizan,
apa hari dimana kita ditimbang amal kita. Nah, kalau timbangan kebaikan kita lebih banyak, alhamdulillah, fahuwa fi 'isyatir radiyah. Tapi kalau keburukan kita lebih banyak, fa ummuhu hawiyah, naudzubillah. Nanti diberikan apa namanya kitab catatan amal, iqra kitabak dalam Quran. Baca kitabak amalan kamu yang kamu lakukan di dunia ini. Kafa binafsikal yauma 'alaika hasiba. Nah, setelah itu nanti ada sirat. Ada sirat, jalan di mana semua orang akan melewati. Wa im minkum illa wariduha kana 'ala rabbika hatman maqdiyya. Itu semua orang akan melewati sirat. Dan digambarkan di bawah sirat itu ada neraka gitu. Kalau dia nggak berhasil melewati sirat itu, ya masuk neraka. Nah, dalam hadis itu ada yang melewati sirat itu apa namanya melesat begitu langsung ke surga. Ada yang sambil tergopoh-gopoh. Ada yang sampai ke surganya itu sudah dalam keadaan terjungkil balik gitu, Pak. Apa? Terjungkil. Sudah terjungkil balik. Saking susahnya melewati sirat. Ya kan, mungkin kalau kita gambarkan di sini ada yang eksekutif, yaitu para nabi. Tapi mohon maaf, keistimewaan umat Rasulullah itu masuk surga duluan. Jadi nabi dulu, kemudian para nabi, umatnya Rasulullah, baru umat-umat yang lain. Nah, nanti didahulukan. Bagi mereka yang amalnya bagus akan melesat langsung masuk ke dalam surga. Bagi mereka yang mungkin banyak amal salahnya, amal salahnya lebih banyak daripada amal saleh, mungkin dia masuk neraka. Kalau punya iman walaupun satu titik atom dalam hadis dzarrah, dia akan selamat, akan diangkat daripada neraka dan mendapatkan gelar al-jahannamiyun, alumni neraka jahanam. Mudah-mudahan walaupun kita dengan neraka Pak ya, tiap hari jangan sampai masuk Pak. Kita dengar tiap hari surga, kalau bisa ya masuk surga gitu. Maka kalau habis sholat jangan Allahumma lantas jalan wa ilaikal ngacir ya. Allahumma antas salam dulu, minta selamat. Allahumma ajirna minan nar. 1 detik masuk neraka itu gosong. Atau kita biasakan banyak sholawat setiap hari itu minimal 1000 kali lah minimal. Ini saya ijazahkan Pak ya, kalau bisa Bapak baca sholawat itu 1000 kali yang ringan. Redaksi sholawat banyak, tapi saya ijazahkan Bapak kalau mau mengamalkan, amalkan sholawat Jibril itu. Redaksinya sangat sederhana. Sallallahu ala Muhammad 1000 kali setiap hari. Bapak mau cicil habis sholat 200 dipersilahkan. Jangan minta faidahnya apa gitu Pak ya. Faidahnya banyak. Yang jelas banyak, saya rasakan pribadi banyak. Bukan masalah itunya, tetapi ini hak Nabi untuk kita sholawati. Dan kita berharap ini manfaatnya diberikan kepada kita pada hari kiamat itu. Nah, kalau para ulama sih banyak memberikan faidah. Salah satunya lijalbir rizki, untuk apa namanya, mempermudah rizki itu datang. Bisa Pak diamalkan? Redaksinya Sallallahu ala Muhammad. Mari sama-sama Pak. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Udah begitu aja. Kenapa nggak pakai Sayyiduna? Karena ini sholawat awal. Jadi hanya ada Allah dengan Muhammad saja di situ. Siapa yang mengucapkan? Ya Jibril, Sayyiduna Jibril. Jadi sehari 1000 kali itu Pak. Kalau mau lebih dari itu silahkan. Yang penting istiqomah. Bukan istri 3 dikontrakin rumah, bukan. Minimal itu.
Penting sholawat ini, luar biasa. Kalau kata guru saya, amalan-amalan yang lain tuh ketika masuk dilaporkan tuh ada yang pending, ada yang sampai. Tapi kalau sholawat lulus sensor, Pak. Bapak baca dalam keadaan tidur, dalam keadaan berdiri, dalam keadaan kemana gitu, insya Allah lulus sensor. Mau dipakai hadroh itu nggak pakai pending, Pak, langsung melesat. Itu amalan sholawat. Dan sebenarnya nggak perlu ijazah karena sholawat langsung diperintahkan Allah, Pak. Ini saya kasih ijazah biar Bapak semangat gitu. Sehari 1000 kali. Saya di rumah punya tasbih yang panjangnya 1000 itu, Pak. Bukan apa-apa, karena memang ya perintah Quran, kan. Bukan dukun, bukan. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran. Kita diperintahkan zikir sebanyak-banyaknya. Dan hisnul hasin, orang yang banyak zikir itu akan memproteksi dirinya juga masyarakatnya. Yang soleh satu, yang dapat penjagaan satu kampung, itu ahli zikir. Maka dalam hadis, mohon maaf, ketika ada halakoh zikir, tiba-tiba ada ahli maksiat lewat, duduk di situ. Setiap hari itu Allah mengirimkan beberapa malaikat yang tugasnya itu mencari halakoh zikir. Ternyata malaikat ini menemukan satu halakoh zikir yang di situ sedang berzikir. Orang macam-macam, kan, Pak, ya. Ada yang minta surga, ada yang minta dijauhkan dari neraka, ada yang minta apa. Dilaporkan kepada Allah. Dari mana, kata Allah dalam hadis itu? Saya dari halakoh si anu, halakoh zikir si anu. Apa yang kamu temukan? Saya menemukan di sana ada orang-orang yang minta surga kepada engkau. Kemudian Allah bertanya, apakah mereka pernah melihat surga? Belum pernah. Bagaimana kalau seandainya mereka pernah melihat surga? Jawaban malaikat, pasti akan lebih semangat ibadahnya gitu. Kemudian minta apa lagi? Mereka minta dijauhkan daripada neraka. Bagaimana, kata Allah, seandainya mereka pernah melihat neraka? Gak pernah melihat neraka pun minta dihindarkan daripada neraka. Maka jawaban malaikat, maka mereka akan semakin semangat beribadah. Ada yang minta anu. Ya Allah, mohon maaf, ketika halakoh berlangsung, tiba-tiba ada orang baru pulang maksiat duduk di situ. Apa kata Allah? Kalau begitu, kabulkan mereka yang meminta surga, berikan surga. Kabulkan mereka yang ingin dihindarkan daripada neraka, hindarkan. Ampuni, dalam hadis itu, mereka yang ahli maksiat kemudian duduk di halakoh zikir. Maka di sini para ulama mengatakan sunnah atau dianjurkan kita bergaul dengan orang-orang soleh, dengan ahli-ahli zikir itu, karena ahli zikir itu dapat menyelamatkan, tidak mencelakakan saudaranya. Itu hadisnya panjang. Jadi dia pulang ahli maksiat diampuni, nggak ngapa-ngapain itu, cuma duduk saja di halakoh zikir itu. Nah, dalam hadis yang lain, idza marartum biriyadil jannah, idza marartum biriyadil jannah farta'u. Kalau kalian melewati taman-taman surga, singgahlah. Tanya para sahabat, ya Rasul, wa ma riyadul jannah? Apa yang dimaksud dengan taman-taman surga itu? Hilakul dzikri, halakoh dzikir. Itu taman-taman surga. Termasuk seperti ini, Pak, ini halakoh dzikir. Karena dzikir tidak mesti baca subhanallah, alhamdulillah, enggak boleh. Semua hal yang
menyebabkan pelakunya ingat kepada Allah, itu disebut dengan zikrullah. Apalagi ini halaqah ilmu. Gak mungkin Bapak di sini mikirin maksiat kan? Gak mungkin kan? Pasti berzikir. Setiap saya menyebut Allah, Bapak pun mendengarnya itu sebagai sebuah zikir. Ketika saya menyebut Rasulullah, pasti Bapak jawab sallallahu alaihi wasallam, zikir juga ya. Maka ada seorang dosen, guru besar di Mesir apa di mana saya lupa ya. Kenapa kok Ustadz, Prof, pengennya ngajar hadis sama Quran saja? Karena saya ingin selalu berzikir kepada Allah. Jawabannya begitu. Ketika saya mengatakan qala Allahu tabaraka wa ta'ala, tabaraka wa ta'ala itu sudah zikir dan dicatat sebagai pahala itu. Kenapa saya pengen ngajar hadis? Karena saya ingin terus bersolawat kepada Rasulullah. Setiap saya menyebut nama beliau, qala Rasulullah, pasti saya bersolawat sallallahu alaihi wasallam. Sampai mana tadi ya? Oke. Ini baru satu baris ini. Hadisnya panjang. Oke. Jadi siapa yang mau menghilangkan dari seorang mukmin satu kesulitan, dari kesulitan-kesulitan dunia, maka Allah akan memberikan atau menghilangkan kesulitannya pada hari kiamat. Wa man yassara ala mu'sirin, dan barang siapa yang memudahkan atau memberikan kemudahan ala mu'sirin atas orang yang sedang mengalami kesulitan, yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah, maka Allah akan memudahkan alaihi atasnya fid dunya wal akhirah. Maksudnya memudahkan urusannya, karena dia mau memudahkan urusan orang lain, baik di dunia maupun di akhirat. Wa man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang menutup aib seorang muslim, cacat seorang muslim, satarahullahu fid dunya wal akhirah, maka Allah akan menutup aibnya, cacatnya, fid dunya wal akhirah, baik di dunia maupun di akhirat. Wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhihi, dan Allah akan selalu menolong hambanya selama hamba tersebut mau menolong saudaranya. Ini kalau diselaraskan dengan Quran, in ahsantum ahsantum li anfusikum. Jadi kebaikan itu akan kembali kepada pelakunya. Sebaliknya, wa in asa'tum falaha. Kalau dia melakukan keburukan, ya kembali kepada dia sendiri, bukan kembali kepada Allah. Seandainya seluruh makhluk di dunia ini durhaka gitu, itu tidak menurunkan derajat ketuhanan Allah kan, akan kembali kepada dirinya sendiri. Sebaliknya, seluruh manusia bersyukur, beribadah, taat, bahkan seluruh makhluk yang ada di alam semesta ini taat gitu, mengabdi, itu pun tidak menambah kemuliaan Allah. Ketaatan, kemaksiatan yang dilakukan akan kembali kepada pelakunya. Ada satu hadis yang mungkin pernah saya sampaikan, tapi saya sampaikan kembali nih Pak, penting. Mudah-mudahan bisa diingat dan kita amalkan. Hadis ini sahih riwayat Al-Imam Abul Qasim At-Tabarani dan imam-imam yang lainnya. Itu Rasulullah pernah ditanya, ya Rasulullah, ayyun nasi ahabbu ilallah, siapa manusia yang paling dicintai oleh Allah? Jawaban Rasulullah, ahabbun nas ilallahi anfa'uhum linnas. Manusia yang paling dicintai Allah, yang paling disukai Allah adalah yang paling bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Kemudian beliau ditanya lagi, wa ayyul a'mal ahabbu ilallah, lalu amalan apa yang paling dicintai oleh Allah, yang paling disukai oleh Allah? Jawaban Rasulullah,
ahabbul a'mal ilallahi sururun tudkhiluhu ala muslimin. Yang pertama, amalan yang paling dicintai oleh Allah, yang paling disukai oleh Allah adalah memberikan rasa gembira, bahagia terhadap orang Islam, terhadap hati-hati kaum muslimin. Ini amalan yang paling dicintai oleh Allah yang pertama. Apa Pak? Memberikan kebahagiaan kepada hati-hati kaum muslimin. Maka mohon maaf, ada seorang sufi itu mengatakan begini Pak, laisa hunaka tariqun, tidak ada thariqah. Thariqah itu maksudnya jalan menuju Tuhan. Aqrabu yang paling dekat sampainya, wa afdalu yang paling utama, wa asra'u yang paling cepat melesat sampainya, begitu usul kalau bahasa tasawuf. Ala rohat, mana kita memberikan kenyamanan terhadap orang lain. Jangan sampai kata-kata kita menyakiti orang lain. Kita pikirkan bagaimana tindakan kita ini tidak menyinggung orang lain. Orang lain merasa nyaman, dimanusiakan, memanusiakan manusia. Itu kata ulama sufi ini amalan yang paling cepat mengantarkan dia wusul kepada Allah. Tapi ini bukan berarti bertentangan dengan zikir Pak ya. Ada orang ahli zikir tapi hobinya mencela orang lain, ada juga ya. Tiap hari qala tabaraka wa ta'ala, qala Rasulullah, tapi mencela juga, banyak yang begitu. Nah ini terlihat bukan zikir yang ditonjolkan, tetapi bagaimana sikap, akhlak orang lain itu merasa aman daripada keburukan lisan dan tangannya. Maka ditanya Rasulullah, ya Rasulullah, ayyul muslimina afdal? Muslim yang seperti apa sih yang utama itu, yang mulia itu, yang istimewa itu? Beliau menjawab, al muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Muslim yang utama adalah yang muslim lainnya merasa aman, merasa nyaman dari keburukan lisan dan tangannya. Ini gampang-gampang susahnya. Dan mungkin pernah saya sampaikan, nanti itu penyebab terbanyak orang masuk neraka disebabkan dua hal. Pertama al-fam, kedua al-farji. Disebabkan karena lisan, yang kedua karena kemaluan, mungkin karena banyak perzinahan ya dan sebagainya. Ini dua hal yang ditanyakan oleh sahabat, ya Rasul, sebab apakah yang paling banyak memasukkan orang ke dalam neraka? Dua, al-lisan, al-fam, wal-farji, lisan dan kemaluan. Kemudian sebab apakah yang paling banyak menyebabkan orang masuk ke dalam surga? Dua juga jawabannya, taqwallah wa husnul khuluq, takwa kepada Allah dan akhlak yang baik. Maka Rasul kan diutus untuk menyempurnakan akhlak baik. Karena akhlak memang luar biasa ya. Innama bu'ithtu li utammima shalihal akhlak. Dan ini diajarkan betul di pesantren gitu. Saya itu sampai ngajarin anak kalau lewat di depan orang tua itu tangannya yang kanan yang harus begini, bukan yang kiri. Sampai digituin Pak, diajarin. Nah, kalau punya anak pesantren Pak, biar tahu bagaimana cara berakhlak, cara bermuamalah ya. Karena itu penting, itu tujuan utama diutusnya Rasulullah. Innama bu'istu liutammima shalihal akhlak atau makarimal akhlak. Dalam riwayat yang lain, Nabi pernah mengatakan begini, ana zaimun bi baitin fi rabadil jannah liman tarakal mira wa in kana muhiqqan. Saya jamin dengan satu istana di tepi surga bagi orang yang mau meninggalkan perdebatan walaupun dia dalam keadaan benar. Maksudnya perdebatan
kusir gitu, debat kusir yang melahirkan pertengkaran, melahirkan kebencian, apalagi sesama muslim, Pak ya. Itu walaupun dia dalam keadaan benar mau meninggalkan, akan dijamin oleh Rasulullah satu istana di surga. Satu kali meninggalkan perdebatan diberikan satu istana, dua kali dua istana, tiga kali tiga istana, dan seterusnya. Bapak beli rumah aja susahnya minta ampun, Pak ya. Nanti diberikan cuma-cuma di surga. Kemudian yang kedua, dalam hadis tersebut, wa ana zaimun bi baitin fi wasatil jannah liman tarakal kadhib wa in kana mazihan. Dan saya jamin bagi orang yang mau meninggalkan dusta, bohong, walaupun dia dalam keadaan bercanda, dengan satu istana di tengah surga. Kalau tadi di tepi surga, kalau ini dijamin oleh Rasulullah di tengah surga bagi orang yang mau meninggalkan bohong walaupun dalam keadaan bercanda itu. Ya, kalau bisa Bapak tinggalin. Dan yang terakhir yang paling tinggi, wa ana zaimun bi baitin fi a'lal jannah liman hassana khuluquhu. Dan saya jamin satu istana di atas surga, surga paling tinggi, liman hassana khuluquhu, bagi mereka yang mau berakhlak yang baik. Jadi akhlak ini luar biasa. Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum akhlaqa atau ahsanuhum khuluqa. Mukmin yang paling sempurna akhlaknya, imannya, adalah mereka yang paling baik akhlaknya. Dan Rasulullah itu rajanya, kana khuluquhul Quran. Beliau itu perwujudan daripada Al-Quran. Kalau ingin melihat bagaimana wujud Quran yang sebenarnya, ya Rasulullah itu. Amaliyahnya bagaimana, ya Rasulullah. Maka kita belajar hadis ini sebenarnya ingin mengetahui bagaimana akhlaknya beliau, khuluquhul Qur'annya beliau. Kemudian tadi yang pertama, Pak ya, saya lanjutkan. Au takshifu anhu kurbah, amalan yang kedua yang paling dicintai Allah adalah orang yang mau menghilangkan kesulitan orang lain sesuai dengan hadis ini. Saya lanjutkan, au tatrudu anhu ju'an. Hadis selanjutnya, dia mau memberikan makan kepada orang yang sedang kelaparan atau yang sedang membutuhkan. Ini amalan paling dicintai Allah. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu pernah meneliti, saya sudah meneliti dan saya menyimpulkan tidak ada amalan paling utama selain memberikan makan kepada orang yang membutuhkan. Apa iya ya? Saya pikir-pikir, oh boleh jadi iya. Makanan itu kan masuk ke dalam mulut, kemudian jadi daging. Daging kapan habisnya, Pak? Nggak habis-habis. Menjadi saripati air mani, dia menikah kemudian punya anak, anaknya nikah lagi punya anak terus. Kalau dia beramal soleh, maka yang mendapatkan pahala tidak hanya dia, orang yang memberikan makan pun akan mendapatkan pahala. Dan ini rasional. Ketika dalam puasa misalnya, kalau Bapak memberikan satu piring makanan kepada orang yang puasa, selain dia mendapatkan pahala puasa yang dia lakukan, pahala puasa yang dia beri makan pun akan diberikan kepada dia, satu orang. Bayangkan kalau Bapak ngasih makan 1000 orang, 1000 orang yang puasa itu Bapak dapatkan pahalanya. Itu keistimewaan memberikan makan. Nah, guru-guru kami di Jogja dulu saya menghafal Quran. Itu luar biasa. Tamu itu kalau punya hajat nggak disuruh ke ruang tamu dulu, disuruh ke ruang makan dulu. Dipersilahkan, ada ajudan, ada santri itu, dipersilahkan Bapak makan dulu seadanya.
Nah, baru setelah itu ngobrol dengan kiainya itu kalau punya hajat. Oh, ternyata itu amalan paling utama. Oke, selanjutnya autaqdi'an hudainan, dalam hadis itu dia mau membayarkan hutang seseorang. Nah, ini yang sulit ini, Pak. Hadis selanjutnya wali an amsyiya ma'a akhin, dalam hadis fi hajatin ahabbu ilayya min an a'takifa fi hadzal masjid syahran. Kata Rasulullah, saya keluar dari rumah untuk menyelesaikan hajat saudara saya ini yang datang ke rumah, itu lebih saya cintai, kata beliau, lebih saya sukai daripada beriktikaf di Masjid Nabawi selama 1 bulan. Luar biasa ya. Jadi ibadah sosial itu luar biasa. Bayangkan Pak, di Masjid Nabawi itu sholat 1 rakaat saja sama dengan berapa Pak Wawan? Di Masjid Nabawi 1000 ya. Kalau di Masjidil Haram 100.000 kali sholat. Belum baca Qur'annya, belum iktikafnya, belum qiyamul lailnya, belum sholat berjamaahnya. Itu tidak lebih disukai oleh Rasulullah kalau ada orang yang datang ke rumah minta diberikan solusi atau minta diberikan tadi kemudahan-kemudahan sampai selesai hajatnya, itu lebih beliau sukai daripada beriktikaf di Masjid Nabawi. Jadi betul-betul memanusiakan manusia. Kalau orang bicara HAM sekarang ketinggalan. Rasulullah itu sudah berbicara jauh-jauh hari. Wanita-wanita pada masa dulu itu kan sangat hina itu Pak. Bahkan dikubur hidup-hidup, malu kalau punya anak perempuan. Jadi budak. Diangkat derajatnya oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan banyak dari mantan budak itu yang menjadi ulama itu. Kita kenal misalnya siapa? Nafi. Nafi itu budaknya Ibnu Umar. Tetapi kalau ngaji hadis Pak ya, ada namanya transmisi emas, silsilah al-dhahabiyah. Itu jalurnya lewat Nafi itu. Jadi dalam sanad itu ada sanad emas. Mungkin bisa dipahami Pak ya. Saya dapat dari anu. Nah, ini orang kredibel semua ini. Orang top semua. Nah, itu Nafi, mantan budak itu, menjadi ulama besar, diangkat derajatnya oleh Islam. Asalkan dia mau belajar gitu ya. Nah, sehingga disebut dengan silsilah al-dhahabiyah, jalur emas. Kalau melalui Nafi dari Ibnu Umar, dari Rasulullah, wah itu jalur yang top. Itu setiap muhaddis yang dapat jalur itu pasti bangga itu. Seperti saya dapat sanad dari Kiai Ali Mustafa Yaqub. Itu kan bangganya minta ampun. Pemilik sanad Bukhari, sanad Muslim, jalurnya sampai ke Kiai Hashim Asy'ari. Nah, itu kan bangga sekali kita. Siapa yang nggak kenal Kiai Hashim Asy'ari? Pendiri organisasi terbesar di seluruh dunia, gurunya para ulama. Dan seterusnya Pak ya, itu panjang hadisnya, salah satunya aja yang saya sebutkan. Saya baca dulu ini. Udah bunyi ya, gimana ya? Udah isyraq berarti maksudnya ya? Hah? Udah isyraq. 5 menit lagi Pak, 5 menit lagi saya selesaikan bacaannya. Wa man salaka tariqan, dan barang siapa yang menempuh satu jalan, yaltamisu fihi ilma, artinya untuk mencari ilmu,
sahalallahu bihi tariqan la jannah, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Kenapa Pak? Karena surga ya butuh ilmu, baik. Untuk masuk ke dalam surga butuh ilmu untuk mendapatkan, kan gitu. Maka di sini siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah mudahkan baginya jalan menuju surga. Kenapa? Karena untuk menuju surga butuh ilmu. Ilmu itu ibarat cahaya. Kalau orang berjalan di dunia ini tanpa cahaya, nggak bisa jalan, butuh cahaya. Oke, itu yang lahiriah, belum yang batiniah. Maka itu kan berkaitan sebenarnya. Amal tidak diterima karena faktornya ria. Itu kan gelap. Ria itu sesuatu yang gelap, penyakit batin yang menghijab amal dia tidak diterima, itu karena penyakit ria. Ria itu penyakit hati. Kenapa? Karena hatinya tidak ada cahaya. Itu yang batin. Yang lahir aja kita butuh, Pak ya, apalagi yang batin. Kenapa orang masuk ke dalam neraka? Disebabkan karena takabur misalnya. La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr. Tidak akan masuk surga orang yang dalam hatinya sedikit saja menepi takabur, merasa lebih baik daripada orang lain, dan seterusnya. Merendahkan orang lain, tidak mau menerima kebenaran. Kenapa dia masuk ke dalam neraka, nggak masuk ke dalam surga? Surga itu cahaya. Oh, karena batinnya tidak ada cahaya, gelap, sehingga yang muncul adalah penyakit yang dimurkai Allah, itu penyakit takabur. Maka penting pendidikan ilmu kalbu itu, ilmu hati. Banyak karya-karya yang membahas tentang itu, Qutul Qulub, Al-Hikam, ya, tentang akhlak, tentang tasawuf itu. Saya baca dulu. Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, dan tidak sekelompok orang berkumpul fi baitin min buyutillah, di rumah Allah. Yatsluna kitab Allah, mereka membaca Al-Quran. Wa yatadarasunahu, dan mereka saling belajar Al-Quran. Bainahum, di antara mereka. Illa nazalat alaihimus sakinah, melainkan Allah menurunkan atas mereka as-sakinah, ketenangan. Ini orang yang berkumpul di rumah Allah, di masjid, kemudian mereka membaca Al-Quran, saling mempelajari, melainkan Allah memberikan kepada mereka as-sakinah, ketenangan, kebahagiaan, ketentraman. Dan sakinah ini perlu kita cari, Pak. Saya pernah mengatakan di mana-mana, kebahagiaan sejati itu bukan ditandai dengan banyaknya tertawa, terbahak-bahak, bukan. Tetapi kebahagiaan yang diberikan kepada hati-hati setiap orang yang beriman, yaitu as-sakinah tadi. Walladzi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin. Allah lah yang memberikan ketentraman ke dalam hati-hati orang yang beriman. Duit banyak tapi nggak tentram, buat apa, Pak? Ya kita carikan tentram, Pak. Dengan tentram kita sehat, dengan tentram kita nyaman ibadah, dengan tentram kita bergaul dengan masyarakat menjadi lebih baik. Untuk apa? Yang dicari sakinah. Maka salah satu manfaat zikir kan sakinah. Termasuk manfaat menikah itu sakinah. Apa? Ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Salah satu manfaatnya, dengan kita berzikir hati menjadi tentram, menjadi tenang. Nah ini, orang yang mau berkumpul seperti ini kemudian mengkaji kitabullah, illa nazalat alaihimus sakinah. Allah akan memberikan ketenangan. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, Allah akan menghujani mereka
mencucuri mereka ar-rahmah dengan kasih sayangnya. Wa haffathumul malaikah, malaikat akan melingkupi mereka. Tidak hanya melingkupi, Pak, malaikat akan mendoakan mereka yang hadir di majelis tersebut. Mohon maaf, doa malaikat tuh nggak tertolak. Maka kenapa Nabi mengatakan jangan jadikan rumah itu kuburan? Artinya kuburan tuh nggak pernah dipakai sholat, nggak pernah dipakai baca Quran. Karena nggak ada malaikat, Pak. Kalau kita nggak baca Quran di rumah, malaikat nggak ada, Pak. Cahaya nggak ada. Kalau rumah kita nggak pernah kita pakai sholat sunnah, malaikat nggak ada. Karena itu kesukaannya malaikat. Nah, ketika rumah kita ada malaikat, maka doa-doa kita akan mudah diijabah itu. Saya pernah dikasih ijazah itu. Nekoe pengen cepat lunas rumahnya. Rumahnya. Itu sering-sering habis sholat baca inna anzalnahu fi lailatul qadar minimal 3 kali agar hajat kita itu diaminkan oleh malaikat. Ya silakan Bapak kalau mau mengamalkan. Dulu saya dikasih ijazah itu tuh. Inna anzalnahu fi lailatul qadar, habis sholat 3 kali. Nah di situ tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidni rabbihim min kulli amr. Kalau punya hajat apa sulit, baca itu 3 kali setiap habis sholat. Mudah-mudahan malaikat mengaminkan. Tanda malaikat itu makbul doanya, tidak tertolak dalam satu hadis. Kata Nabi, idza qala al-imam ghairil maghdubi alaihim waladdallin, apabila imam membaca ghairil maghdubi alaihim waladdallin, faqulu amin, maka katakan amin. Faman wafaqa ta'minuhu ta'min al-malaikah ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Siapa yang aminnya bertepatan dengan aminnya malaikat, dosa yang lalu diampuni. Kenapa diampuni? Doa malaikat makbul. Bisa dipahami? Siapa yang aminnya bertepatan dengan aminnya malaikat, jadi pada saat itu malaikat juga hadir, maka dosa-dosa yang lalu yang kecil ya itu diampuni. Dari semenjak Bapak balik usia berapa Pak? 15 tahun sampai sekarang dosa kecilnya diampuni, itu sebab amin kita sama bertepatan dengan aminnya malaikat. Jadi harus sering bergaul dengan malaikat itu. Sebaliknya kalau rumah itu nggak pernah dipakai baca Quran, nggak pernah dipakai zikir, yang hadir ya dedemit, genderuwo, setan dan sebagainya. Wa dzakarahumullahu fi man indah, dan Allah akan menyebut-nyebut mereka ya yang duduk seperti ini fi man indah, di makhluk-makhluk sekelilingnya. Salah satu keutamaan halaqah ilmu itu begitu. Jadi akan disebut-sebut di makhluk-makhluk yang ada di sekeliling Allah. Maka ada istilah begini Pak, orang itu terkenal di dunia, bukan terkenal di dunia, tidak terkenal di dunia, tetapi terkenal di langit karena hobinya zikir ini, hobinya halaqah zikir, hobinya halaqah ilmu. Itu terkenal di langit itu. Kalau sudah terkenal di langit, ketika nanti kita mati, meninggal, itu orang sudah nggak aneh gitu. Oh si anu memang hobinya ngaji, cahayanya udah kelihatan. Tapi ada juga orang yang diperkenalkan oleh Allah di dunia, di langit juga masyhur. Oke, terakhir ini waman bata'a fi amalihi lam yusri' bihi nasabuh. Siapa yang lambat dalam amalnya, lam yusri' bihi nasabuh, ia tidak dipercepat dengan nasabnya.
Nasab baik kalau amalnya 0, 0, tidak akan meningkatkan derajat dia di hadapan Allah. Maka Nabi itu nasihat kepada putrinya Sayyidah Fatimah dan kepada keluarga yang lain, ya Fatimah i'mali fa inni la ugni anki minallahi syai'a. Wahai Fatimah, beramal, 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 karena saya tidak bisa menyelamatkanmu di akhirat. Saya tidak bisa menolongmu di akhirat. Ini kan bahasa edukasi, Pak ya. Enggak Nabi mentang-mentang punya SK syafaat gitu, udah melakukan apa saja terserah gitu. Mau apa kayak terserah, nanti saya kasih syafaat. Enggak begitu cara mendidik Nabi. Nabi bilang i'malu, beramal. Dan itu semua keluarga beliau nasihati begitu. Dan berhasil. Semua keluarga beliau menjadi panutan. Utamanya ya Sayyidah Fatimah itu ahli ibadahnya luar biasa. Zuhud betul. Dan yang menyebarkan Islam di seluruh dunia ini rata-rata adalah keturunannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, min dzati silsilatin Nabi. Karena Nabi memang pernah mengatakan, saya meninggalkan 2 pusaka. Yang pertama Quran, yang kedua ahli bait, itrati, keturunan saya. Wali Songo min dzurriyyatin Nabi. Pokoknya orang yang bergelut di ilmu itu rata-rata ilmu agama ya, dan dia peduli terhadap dakwah Islam, rata-rata min dati silsilatir Rasul, rata-rata. Saya punya kawan yang undang saya ke Kanada, ke Amerika ya. Namanya Profesor Hamid Slimi. Berkali-kali masuk nominasi ya, 500 orang berpengaruh di dunia. Nggak tahu majalah apalah pokoknya. Dia masuk berkali-kali, Pak. Memang luar biasa kiprahnya di sana. Dari mulai atas ke bawah itu dia rangkul semua. Beberapa negara juga hormat kepada dia. Itu Sayyid juga ya. Habib juga ya. Kalau di sini mungkin Habib panggilan. Sayyid juga ya. Luar biasa. Orangnya low profile, biasa aja. Ngangkat-ngangkat barang berat. Waman bata'a fi amalihi lam yusri bihi nasabu. Siapa yang lambat amalnya, maka nasabnya tidak mempercepat dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ada yang mau disampaikan sebelum ditutup? Kalau tidak ada, nakhtatim hadal majlis bidoa kafaratil majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan salat isyraq.